Halo, perkenalkan saya Prasta Manggal Putra dari Prodi Teknik Elektro Universitas Diponegoro angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika profesi dan saya akan memberikan contoh pelanggaran dari etika profesi tersebut. Oke, untuk yang pertama, apa sih etika profesi itu? Nah, jadi etika profesi itu dibagi menjadi dua kata yaitu etika dan profesi. Nah, untuk etika sendiri itu artinya itu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, jadi tentang hak dan kewajiban moral. Nah, jadi bisa kita jelaskan secara mendalam lagi. Arti etika profesi itu mungkin adalah cara berperilaku kita di masyarakat. Nah, kemudian pengertian tentang profesi itu. Nah, sebenarnya apa sih profesi itu? Nah, untuk profesi itu sendiri bisa diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah untuk diri sendiri maupun keluarga. Nah, biasanya untuk profesi ini nih membutuhkan sebuah keahlian. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa etika profesi ini itu adalah sikap etis yang menjadi bagian internal dari diri kita sendiri dalam menjalani suatu pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi bisa diartikan lagi ya. Jadi uh, bagaimana kita baik buruknya menjalani pekerjaan yang kita lakukan. Bisa dijelaskan seperti itu juga. Oke. Kemudian untuk etika profesi sendiri ini ada beberapa prinsip ya. Saya akan menjelaskan salah empat prinsipnya dari etika profesi. Yang pertama itu ada tanggung jawab. Nah, maksudnya tanggung jawab ini di sini apa? Nah, untuk tanggung jawab itu di sini maksudnya tanggung jawab untuk diri kita dan pekerjaan yang kita pegang. Nah, seperti apa maksudnya? Jadi kita sebagai seorang engineer lah bisa dibilang itu kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kita harus melakukan pekerjaan dengan benar dan kita bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua itu ada keadilan. Nah, untuk keadilan ini apa maksudnya sih? Nah, untuk yang keadilan ini nih itu maksudnya kita menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya itu kita bertindak adil gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan profesinya. Nah, jadi dalam keadilan ini untuk kepentingan publik harus diutamakan. Nah, karena apa yang kita laksanakan akan banyak berdampak pada publik atau konsumen. Nah, selanjutnya itu ada integritas. Nah, integritas di sini sangat penting. Nah, karena tanpa adanya integritas, pekerjaan yang kita lakukan tersebut tidak bisa kita anggap layak. Nah, jadi bisa dibilang kalau kita tidak berintegritas, pekerjaan yang kita lakukan ini bisa dibilang akan dilakukan secara asal-asalan gitu. Ya, jadi seperti itu. Untuk yang berikutnya itu ada otonomi. Nah, untuk yang terakhir ini otonomi ini maksudnya apa? Nah, jadi maksudnya ini adalah prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Nah, maksudnya gimana nih untuk diberi kebebasan untuk menjalankan profesinya? Jadi untuk mm, kebebasan menjalankan profesinya sebagaimana kita tahu kan engineer pasti punyalah cara-cara tersendiri atau metode-metodenya sendiri yang dipelajari dari kuliahnya mungkin yang mungkin dari perusahaan itu sedikit mengekang lah dari cara tersebut. Nah, jadi sebagai engineer kita juga memiliki kebebasan lah untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi itu dalam batasan prinsip yang tadi sebelumnya, ada tanggung jawab, integritas, dan keadilan itu. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh dari pelanggaran etika profesi nih. Nah, jadi saya akan memberikan contoh nih. Jadi ada suatu vendor
yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan. Nah, vendornya ini nih diminta untuk memperbaiki sebuah plan dari perusahaan tersebut. Nah, vendornya ini dikontrak selama maksimal 7 hari untuk pengerjaannya, maksimal selama maksimal 7 hari, dan juga diminta untuk mengganti komponen yang sudah usang. Nah, kemudian ketika vendor ini mengecek kondisi plannya, nah ternyata untuk perbaikannya ini hanya membutuhkan waktu selama 3 hari. Nah, namun vendor ini itu malah memperlambat pengerjaannya karena di kontrak itu maksimal pengerjaannya 7 hari. Nah, jadi bisa dibilang lah vendornya ini males lah, jadi ingin memperlambat pengerjaannya menjadi 7 hari. Oke. Kemudian terungkap juga lah ternyata dari vendor tersebut terkadang itu dalam pengerjaannya malah mengganti komponen yang usang tersebut dengan komponen bekas. Nah, namun masih bisa dipakai. Nah, dari sini ada 2 pelanggaran yang saya temukan. Nah, yang pertama itu pelanggarannya dari vendor ini, dia tidak memiliki integritas atau bisa dibilang tidak profesional juga lah. Nah, jadi vendor ini tuh melakukan pekerjaan yang harusnya bisa selesai 3 hari, namun dilakukan selama 7 hari. Ya mungkin memang sesuai dengan kontrak, namun bisa dibilang vendor ini tidak memiliki integritas karena dia tidak mengerjakannya secara maksimal. Oke. Yang kedua itu vendor ini tidak jujur. Nah, masuk juga dengan yang tidak memiliki integritas. Nah, jadi vendor ini tidak jujur dengan mengganti komponennya dengan komponen bekas. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai etika profesi dan contoh pelanggaran etika profesi di bidang teknik kontrol dan otomasi. Sekian dari saya, Prasta Manggala Putra. Terima kasih.